sekarang tentang PKRT. Jadi kita lanjutkan lagi ya. PKRT berdasarkan definisi yang tertera di Permenkes RI tahun 2014, PKRT adalah atau perbekalan kesehatan rumah tangga, alat bahan atau campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan untuk manusia, pengendali kutu hewan peliharaan, rumah tangga atau tempat-tempat umum. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa dari berbagai penggolongan yang kalian dapatkan nanti kalau membuka peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, ada berbagai jenis, tapi kalau Permenkes 1184 tahun 2004, ini dibedakan menjadi 3 golongan. Ingat kalau Alkes 4 golongan, kelas 1, golongan 1, 2, 2A, 2B, dan golongan 3. Sedangkan kalau PKRT juga juga dibedakan menjadi 3 kelas, tetapi hanya 3 golongan. Yang pertama adalah kelas 1 yang memiliki risiko rendah. Jadi tidak menimbulkan efek iritasi korosif karsinogenik jika digunakan sesuai peruntukannya. Nah, sebelum beredar, ini hanya perlu mengisi formulir pendaftaran, tidak perlu dilakukan kelengkapan berkas dengan hasil pengujian laboratorium. Jadi yang masuk dalam kategori ini misalnya adalah tisu dan kapas-kapas. Sekali lagi, ini sesuai dengan peruntukannya gitu ya. Misalnya, kalau tidak sesuai dengan peruntukan, facial tissue. Facial tissue digunakan dari namanya saja harusnya untuk wajah. Jadi, kalau misalnya kita menggunakan facial tissue, kemudian merasakan bahwa pada saat selesai menggunakan facial tissue tersebut, Anda yang tadinya wajahnya, jadi misalnya setelah berkeringat gitu, kemudian Anda pakai facial tissue, ditepuk-tepuk di wajah seperti ini, kemudian wajahnya yang tadinya berminyak itu kembali menjadi tidak terlalu berminyak dan bahkan seperti habis menggunakan bedak gitu ya. Nah, kadang-kadang memang facial tissue itu diberikan sedikit talkum karena namanya saja facial tissue. Nah, kalau misalnya facial tissue ini ada seseorang yang menggunakannya masuk ke dalam toilet, kamar mandi yang kebetulan tisu toiletnya habis, kemudian dia menggunakan facial tissue yang mengandung talc. Setelah beberapa tahun ke depan atau berpuluh-puluh tahun ke depan, kemudian muncul resiko kanker karena ada korelasi antara pemakaian talkum di area genitalia, terutama wanita, dengan insidensi peningkatan kejadian kanker di area genitalia wanita. Makanya bayi-bayi itu tidak disarankan lagi ditepuk-tepuki dengan bedak di area genitalianya ya. Kalau misalnya ada yang mau memperkarakan produsen dari facial tissue itu, ini penyebabnya karena saya dulu pernah menggunakan, atau selalu menggunakan facial tissue, kadang-kadang menggunakan facial tissue di masuk ke dalam toilet. Nah, ini enggak sesuai gitu, karena memang dari produsennya sendiri memperuntukkan produknya atau PKRT-nya itu sebagai facial tissue. Jadi, dia memang menambahkan senyawa talc yang seharusnya tidak berisiko jika dipakai di area wajah dan memang tidak diperuntukkan di area genitalia. Anda sendiri yang salah menggunakan gitu kasarnya gitu ya. Nah, selain tisu dan kapas, kalian bisa lihat segala yang tidak iritasi, menimbulkan resiko iritasi, korosif, dan karsinogenik, itu masuk dalam kelas 1. Sedangkan kelas 2 atau menimbulkan risiko sedang, ini dapat menimbulkan efek iritasi dan korosif, tetapi tidak karsinogenik. Ada beberapa orang yang menggunakan sabun deterjen merek tertentu, kemudian tangannya menjadi gatal-gatal, atau mungkin melepuh, atau mungkin terasa panas gitu ya. Itu efek iritasi dan korosif yang mungkin terasa. Makanya masuk dalam kategori risiko sedang, deterjen, pelembut, pemutih, pewangi gitu ya, sediaan-sediaan pembersih, pembersih toilet, pembersih lantai. Ini kalau sesuai peruntukannya maka dia tidak akan karsinogenik. Tapi sekali lagi kalau ternyata ada yang salah menggunakan, ya itu bukan kesalahan dari produsennya dong. Ada yang minum misalnya atau ada yang tidak sengaja kena ke mata gitu.
Nah, ini tentu saja bukan kesalahan dari produsennya, karena memang produsennya telah telah masuk ke dalam kategori PKRT yang menimbulkan risiko, dan produsennya wajib selain mengisi formulir pendaftaran juga ada tentu saja hasil pengujian laboratorium yang misalnya kalau dia beresiko kena mata, apa yang harus dilakukan? Kalau dia mengakibatkan rasa panas di tangan, maka harus diapakan? Harus dihentikan penggunaannya dan sebagainya gitu kan. Jadi memang ada peringatan-peringatan yang biasanya dicantumkan di kemasan dan itu telah melalui hasil pengujian laboratorium. Kemudian yang ketiga, ini masih masuk kategori 2 ya, antiseptik, desinfektan gitu. Kenapa ini saya sebut? Karena kalau kita orang farmasi, kita sudah jelas sekali yang mana itu masuk kategori antiseptik, jadi bisa membunuh mikroorganisme yang ada di permukaan kulit, yang ada di permukaan tubuh ya, kulit ya. Sedangkan kalau desinfektan itu biasa digunakan untuk benda-benda mati seperti permukaan meja, permukaan lantai gitu, atau peralatan-peralatan. Jadi kemarin memang sempat ada sedikit perdebatan desinfektan chamber itu bagaimana. Kalau saya sendiri memang di saat corona seperti ini ada yang mau mengaplikasikan desinfektan chamber, menurut saya ya silahkan, tetapi Anda harus menggunakan benda mati di sekujur tubuh Anda. Apa benda mati itu? Ya alat perlindungan diri gitu. Jadi kalau misalnya hanya menggunakan pakaian biasa yang resikonya kena kulit, cairannya tersebut masih bisa terkena kulit, apalagi ke selaput-selaput yang mukosa-mukosa tipis gitu ya, seperti bibir, mata gitu. Ini sangat berbahaya gitu. Jadi bisa mengakibatkan efek-efek yang tidak diharapkan karena memang disinfektan untuk benda mati. Tapi kalau menggunakan APD lengkap, misalnya dari rumah sakit, ada yang mau mensterilkan apronnya kembali, maka ini bisa saja menggunakan desinfektan karena memang diperuntukkan untuk benda mati gitu, bukan langsung yang kontak dengan kulit atau membran mukosa. Nah, penggolongan yang ketiga adalah yang beresiko tinggi. Ini PKRT yang dapat mengakibatkan efek karsinogenik, jadi umumnya mengandung pestisida, insektisida, dan sebagainya. Selain mengisi formulir pendaftaran, ada pengujian pada laboratorium, juga harus mendapatkan persetujuan dari Komisi Pestisida. Sorry, ini bukan DAN-nya, dari Komisi Pestisida. Contohnya anti nyamuk bakar, repelan, pengendali serangga, termasuk kutu rambut dan kutu binatang peliharaan, tikus, pestisida rumah tangga lainnya. Nah, ini tentu saja dengan penggunaan normal pun gitu, tidak diminum, itu sudah mengakibatkan ada risiko terjadinya efek karsinogenik. Jadi harus diperhatikan bagaimana cara penggunaan yang benar. Jadi kalau dikatakan misalnya ya semprotan nyamuk itu dipakai di kamar, maka berapa lama waktu harus ditutup, kemudian apa yang harus dilakukan sebelum orang bisa masuk ke tempat tersebut gitu. Karena sudah dilakukan pengujian oleh pihak produsennya sehingga dinyatakan aman. Nah, penggolongan PKRT ini tergantung nanti bagaimana proses produksinya yang akan kita bahas setelah di kuliah berikutnya gitu ya. Di episode berikutnya. Terima kasih.